Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewaji dari kelas TL 1B NIM 200104016. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan SNI PUIL 2011. Oke, langsung saja. Di sini ada tabel A.54.2 nilai K untuk konduktor proteksi berinsulasi yang tidak tergabung dalam berkas kabel atau tidak dibundel dengan berkas kabel lain. Di sini ada insulasi konduktor, ada PVC 70 derajat Celcius dan suhu awal, nilai suhu awal adalah 30 dan nilai suhu akhir adalah 160/140A. Dan untuk bahan konduktor itu ada tembaga, aluminium sama baja. Untuk nilai tembaga adalah 143/133A dan untuk aluminium 95/98A dan untuk baja 52/949A. Itu untuk nilai K. Dan untuk metode perhitungan K, lihat rumus di awal lampiran ini. Nanti mungkin ada di halaman sebelumnya. Tabel A.3 nilai K untuk konduktor proteksi polos yang kontak dengan penutup kabel tetapi tidak dibundel dengan berkas kabel lain. Di sini ada penutup kabel, ada PVC, terus CSP, polyethylene. Suhu awal PVC adalah 30 dan suhu akhir adalah 200. Dan untuk bahan konduktor ada tembaga kayak tadi, tembaga, aluminium, baja itu untuk nilai K. Dan yang A itu batas suhu untuk berbagai tipe insulasi diberikan dalam IEC 60724. Dan terusnya ada tabel A.54.4 nilai K untuk konduktor proteksi sebagai inti yang tergabung dalam suatu kabel atau dibundel dengan berkas kabel lain atau berkas konduktor berinsulasi. Di sini ada insulasi konduktor PVC 70 derajat Celcius. Di sini mungkin sama kayak tabel sebelumnya tadi, mungkin ada perbedaannya sedikit ya. Tapi menurut saya sama aja. Oke, saya lanjutkan. Sini ada tabel A.54.5 nilai K untuk konduktor proteksi sebagai lapisan logam suatu kabel, misalnya armor, selumbung logam, konduktor, konsentis dan sebagainya. Ada insulasi kabel PVC 70 derajat Celcius, nilai suhu awalnya adalah 60 derajat, nilai suhu akhir adalah 200. Dan bahan konduktornya sendiri itu ada tembaga, aluminium, timbel, sama baja. Itu untuk nilai K. Dan untuk nilai tembaga sendiri adalah 141, terus aluminium ada 93, nilai timbel ada 26 dan baja adalah 51 dan seterusnya. Terus di sini ada tabel A.54.6 nilai K untuk konduktor polos tanpa risiko kerusakan pada sembarang bahan di dekatnya karena suhu yang ditunjukkan. Bahan konduktor itu ada tembaga, aluminium sama baja. Kondisi terlihat dan dalam area terlarang. Itu suhu awalnya ada 30 derajat. Untuk nilai K ada 228. Ada suhu maksimum derajat Celcius ada 500. Nilai K-nya lagi ada 125. Suhu maksimum 300 derajat Celcius dan nilai K 82. Terus suhu maksimum derajat Celcius adalah 500. Terus di sini ada kondisi normal yang kayak saya jelaskan tadi, suhu awalnya adalah 30, terus tembaga untuk nilai K ada 159 dan tembaga untuk suhu maksimum adalah 200 derajat Celcius dan seterusnya. Ada risiko kebakaran juga. Lanjut, ada lampiran B informatif, gambar susunan pembumian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Begini gambarnya. Di sini ada gambar konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Gambar B.54.1 susunan pembuaian konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Dan keterangan M adalah BKT, bagian konduktif perlengkap yang dapat disentuh dan yang secara normal tidak bervoltase tetapi dapat menjadi bervoltase bila insulasi dasar gagal. Dan C adalah BKE, bagian
konduktif yang bukan merupakan bagian instalasi listrik dan dapat menimbulkan suatu potensi listrik. Biasanya potensi listrik dari bumi lokal IFV 195 min kurangi 06 min 11. Maaf. Untuk C1 itu ada pipa air logam dari bagian luar, dan C2 itu ada air limbah logam dari bagian luar juga. Dan untuk C3 ada pipa gas dengan insert insulasi logam dari bagian luar. C4 pengkondisian udara, C5 sistem pemanasan, C6 pipa air logam misalnya dalam kamar mandi gitu. Dan C7 ada BKE dalam jangkauan tangan BKT. Dan B ini ada terminal pembumian utama atau bisa disebut rel pembumian utama. Terminal atau rel yang merupakan bagian susunan pembumian suatu instalasi dan yang memungkinkan hubungan listrik sejumlah konduktor untuk keperluan pembumian. Dan T ada elektrode bumi, bagian konduktif yang dapat ditanam dalam suatu media kondusif spesifik, misalnya beton atau kokas dalam kontak listrik dengan bumi. Dan T1 adalah bumi fondasi, T2 elektrode bumi untuk SPP jika diperlukan. Dan satu itu ada konduktor proteksi. Konduktor proteksi itu konduktor yang disediakan untuk keperluan keselamatan, misalnya proteksi terhadap kejut listrik itu. Dan 2 itu ada konduktor ikatan proteksi. Konduktor proteksi yang disediakan untuk ikatan ekuipotensial proteksi. Dan 3 itu ada konduktor ikatan proteksi untuk ikatan suplemen. Dan 4 itu ada konduktor turun sistem proteksi petir atau SPP. Dan 5 ada konduktor pembumian. Lanjut, konduktor yang memberikan lisan konduktif atau bagian instansi konduktif antar titik tertentu dalam suatu sistem atau dalam suatu instalasi atau dalam perlengkapan dengan suatu elektrode bumi dan suatu jaringan elektrode bumi. Catatan, MOD untuk fuel, konduktor pembumian adalah konduktor yang menghubungkan elektrode bumi ke titik sistem ikatan ekuipotensial bersama, misalnya terminal pembumian utama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bagian 5 strip 55 atau pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik dan perlengkapan lain. Di sini ada pendahuluan, ada ruang lingkup bagian 5-55 mencakup persetan untuk pemilihan dan pemasangan set pembangkit voltase rendah dan untuk pemilihan dan pemasangan lumier dan instalasi percayaan yang dimaksud merupakan pembagian instalasi mangun. Dan ada acuan normatif, yakni dokumen acuan berikut tidak dapat diabaikan untuk penerapan dokumen. Terus ada definisi itu untuk keperluan bagian 5-55 sebagai berikut. Untuk 550.3.1 ini ada unit baterai swasi, unit yang terdiri atas sebuah baterai dan sebuah unit pengisi dan pengujian. Terus ada 550.3.2 itu ada metode tak terjaga. Metode operasi perlengkapan listrik penting untuk pelayanan keselamatan hanya beroperasi ketika supply normal gagal. Dan ada metode terjaga. Metode operasi perlengkapan listrik penting untuk pelayanan keselamatan beroperasi sepanjang waktu. Dan ada pelayanan keselamatan, yakni pelayanan yang paling penting dalam bangunan, yaitu untuk keselamatan manusia dan untuk menghindari kerusakan pada lingkungan atau bahan lain. Catatan contoh pelayanan keselamatan mencakup tuh ada percayaan atau penyelamatan darurat, terus pompa kebakaran, lift pemadam kebakaran, ada sistem alarm seperti alarm bakaran, alarm asap, dan alarm CO, dan juga ada alarm pencuri dan sistem evaluasi. Juga ada sistem penghilang asap dan ada perlengkapan medik penting. Oke, lanjut. Poin 530.3.5 sumber listrik keselamatan. Sumber yang dimaksud untuk mempertahankan suplai keperlengkapan listrik yang penting untuk pelayanan keselamatan. Lanjut, ada poin 530.3.6 MOD.
sistem suplai listrik untuk pelayanan keselamatan. Lihat bagian 1, Electrical Supply System for Safety Service. Lanjut ada poin 550.3.7, waktu operasi pengenalan sumber keselamatan. Jadi itu waktu operasi yang pelayanan keselamatan didesain untuknya pada kondisi operasional normal, relate operating time or safety service. Dan ada set pembangkit voltage rendah, juga ada ruang lingkup. Ayat ini tuh memberikan persyaratan untuk pemilihan dan pemasangan set pembangkit voltage rendah dan voltage ekstra rendah yang dimaksudkan untuk menyuplai semua atau sebagian instalasi baik kontinu maupun kadang-kadang. Terus ada persyaratan juga yang termasuk untuk instalasi dengan susunan sebagai berikut. Ada suplai ke instalasi yang tidak dihubungkan ke sistem untuk distribusi ke listrik publik gitu, dan lain-lain. Kalian nanti bisa baca sendiri, ini ada suplai 1, 2, 3, 4. Lanjut, ada poin 551.1.1, set pembangkit dengan sumber daya berikut. Dipertimbangkan tuh ada mesin bakar, turbin, motor listrik, sel fotovoltaik atau IEC 60364-7-712. Terus ada akumulator elektrokimia, ada sumber lain yang sesuai. Lanjut ada poin 551.1.2, set pembangkit dengan karakteristik listrik berikut. Dipertimbangkan tuh ada generator sinkron, berinteraksi, jaringan, dan berinteraksi terpisah. Juga generator asinkron, berinteraksi, jaringan, dan sueksitas. Terus ada konverter statistik, komunikasi jaringan, dan suakomunitasi dengan atau tanpa fasilitas pintas. Dan juga ada set pembangkit dengan karakteristik listrik yang sesuai. Lanjut ke halaman berikutnya, ada poin 551.1.3. Di sini ada penggunaan set pembangkit untuk keperluan berikut. Ada suplai ke instalasi permanen, instalasi temporer, dan suplai ke perlengkapan portable. Juga ada suplai ke unit portable. Di sini ada persyaratan umum, yakni saran eksitasi dan komunitasi harus sesuai untuk penggunaan set pembangkit yang dimaksudkan dan keselamatan serta fungsi yang tepat. Sumber lain dari suplai tidak boleh dirusak oleh set pembangkit. Catatan, lihat pada poin 551.7 untuk persyaratan khusus di mana set pembangkit dapat beroperasi secara paralel dengan sistem untuk distribusi listrik ke publik. Oke, lanjut ke poin 551.2.3. Kapasitas dan karakteristik operasi set pembangkit harus sedemikian sehingga bahaya atau kerusakan perlengkapan tidak terjadi setelah hubungan atau diskoneksi setiap beban yang dimaksudkan sebagai akibat dari deviasi voltage atau frekuensi dari juat operasi yang dimaksudkan. Di sini ada catatan 1, 2, 3. Itu catatan 1 adalah sebaiknya diperhatikan besar beban individual sebanding terhadap kapasitas set pembangkit dan terhadap arus asut motor. Ada catatan 2 itu sebaiknya diperlihatkan faktor daya yang ditentukan untuk gawai proteksi pada instalasi. Dan catatan 3 itu ada MOD, pemasangan set pembangkit dalam bangunan atau instalasi yang sudah ada dapat mengubah kondisi pengaruh eksternal untuk instalasi. Misalnya dengan pengenalan bagian bergerak, bagian pada suhu tinggi, atau dengan terdapatnya fluida mudah terbakar dan gas beracun, dan lain-lain. Terus ada poin 551.3, ini ada tindakan proteksi atau voltage ekstra rendah yang diberikan oleh
self dan PEV atau SELV dan PELV. Untuk persyaratan tambahan untuk SELV dan PELV jika instalasi disuplai oleh lebih dari suatu sumber. Jadi jika sistem SELV dan PELV dapat disuplai oleh lebih dari satu sumber, persyaratan 414.3 bagian 4-41 harus berlaku untuk setiap sumber. Jika satu atau lebih sumber dibumikan, harus berlaku persyaratan seperti PLV dalam 414.4 bagian 4-41. Jika satu atau lebih sumber tidak mempenuhi persyaratan 414.3, sistem harus diperlakukan sebagai sistem FELV dan harus berlaku persyaratan 411.7 bagian 4-41. Oke, lanjut. Sini ada poin 551.32 yakni persyaratan tambahan jika diperlukan untuk mempertahankan suplai ke sistem voltage ekstra rendah. Jadi setiap sumber suplai atau kombinasi sumber suplai yang dapat beroperasi secara independen atau sendiri dari sumber atau kombinasi lain harus mampu menyuplai beban yang dimaksudkan dari sistem voltage ekstra rendah. Harus dibuat ketentuan sedemikian sehingga kehilangan suplai voltage rendah ke sumber voltage ekstra rendah tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan ke perlengkapan voltage ekstra rendah lain. Catatan MOD, tindakan pencegahan tersebut mungkin diperlukan pada suplai untuk pelayanan keselamatan. Lihat ayat 35 bagian 3, nanti bisa dilihat sendiri. Lanjut, di sini ada poin 551.4, proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tak langsung. Yakni pada poin 551.4.1, proteksi gangguan harus diberikan untuk instalasi berkaitan dengan setiap sumber suplai atau kombinasi sumber suplai yang dapat beroperasi secara independen untuk sendiri dari sumber atau kombinasi sumber lain. Catatan, hal ini misalnya dapat mensyaratkan penggangguan transformator yang memberikan separasi listrik antara bagian instalasi dengan menggunakan sistem perbumian berbeda. Lanjut, ada poin 551.4.3 ada proteksi dengan diskoneksi otomatis supply. Nah, jadi itu jika tindakan proteksi diskoneksi otomatis supply digunakan untuk setiap proteksi terhadap kejut listrik, berlaku persyaratan ayat 411 bagian 4-41 kecuali seperti yang dimodifikasi untuk kasus khusus yang diberikan dalam poin di sini mungkin poin 551.4.2.3.2 atau poin 551.4.3.3. Lanjut, di sini ada persyaratan tambahan untuk instalasi jika set pembangkit memberikan suplai sebagai alternatif tersaklar ke suplai normal pada instalasi. Proteksi dengan diskoneksi otomatis suplai tidak boleh mengandalkan pada hubungan ke titik yang dibumikan dari sistem distribusi jika generator beroperasi sebagai alternatif tersaklar harus disediakan sarana yang sesuai untuk perbumian. Lanjut, ada poin 551.4.3.3 persyaratan tambahan untuk instalasi yang dilengkapi konverter statik. Jadi itu jika proteksi gangguan untuk pembagian instalasi disuplai oleh konverter statik yang mengandalkan penutupan otomatis oleh saklar pintas dan operasi gawai diproteksi di sisi suplai saklar pintas tidak dalam waktu yang disyaratkan oleh ayat 441 bagian 4-41, itu ikatan ekuipotensial suplemen harus disediakan antara BKT dan BKE yang terakses secara simultan di sisi beban konverter statik menurut poin 415.2 bagian 4-41.
Lanjut, di sini ada resistansi, konduktor, ikatan, ekuipotensial, suplemen yang disyaratkan antara bagian konduktif terakses secara simultan harus memenuhi kondisi sebagai berikut. R50 V per 1A, dengan IA adalah arus gangguan bumi maksimum yang dapat disuplai oleh konverter statik saja untuk periode sampai dengan 5 detik. Catatan, jika perlengkapan tersebut dimaksudkan untuk beroperasi paralel dengan sistem untuk distribusi listrik ke publik, berlaku juga persyaratan 551.7. Lanjut ke poin 551.5. Proteksi terhadap arus lebih. Jika proteksi arus lebih saat pembangkit disyaratkan, maka harus terletak sedekat mungkin dengan terminal generator. Kontribusi arus hubungan pendek prospek oleh saat pembangkit dapat tergantung waktu dan dapat kurang sekali daripada kontribusi yang dibuat oleh sistem jika sumber adalah transformator voltage menengah atau voltage rendah, atau bisa disebut VM per VR. Lanjut, ada efek arus harmonik dapat dibatasi sebagai berikut. Ada pemilihan set pembangkit dengan belitan kompensasi, terus ketentuan impedansi yang sesuai pada hubungan ke titik bintang generator, terus ketentuan saklar yang dimutuskan sirkuit tapi yang disilih kunci sedemikian hingga pada setiap waktu proteksi gangguan tidak ganggu, ketentuan perlengkapan filter dan sarana lain yang sesuai. Lanjut, di sini ada poin 551.6. Persyaratan tambahan untuk instalasi di mana set pembangkit memberikan suplai sebagai alternatif tersaklar ke suplai normal pada instalasi. Jadi itu harus diambil tindakan pencegahan yang memenuhi persyaratan relevan bagi 5-53 untuk isolasi. Sedemikian sehingga generator tidak dapat beroperasi paralel dengan sistem suplai publik untuk distribusi ke listrik publik. Tindakan pencegahan yang sesuai dapat mencangkup yakni ada silih kunci listrik, terus sistem kunci dengan kunci tunggal yang dapat ditransfer, saklar tukar, gawe saklar tukar otomatis, sarana lain yang memberikan pengamanan operasi setara. Lanjut, ada persyaratan tambahan untuk instalasi jika set pembangkit dapat beroperasi paralel dengan sumber lain termasuk sistem untuk distribusi ke publik, yakni jika set pembangkit digunakan sebagai sumber tambahan suplai yang paralel dengan sumber lain, proteksi terhadap efek thermal menurut bagian 4 strip 42 harus tetap efektif pada semua situasi, kecuali jika suplai daya tak terputus disediakan untuk menyuplai jenis spesifik pemanfaatan listrik dalam sirkuit akhir yang dihubungkan padanya. Terus ada set pembangkit yang digunakan sebagai sumber tambahan suplai yang paralel dengan sumber lain harus dipasang, yakni di sisi suplai semua gawai proteksi untuk sirkuit akhir instalasi atau di sisi beban semua gawai proteksi untuk sirkuit akhir instalasi. Tapi dalam hal ini semua persyaratan tambahan berikut harus dipenuhi, yakni konduktor sirkuit akhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat dengan IZ adalah KHA konduktor sirkuit akhir, dengan IN adalah harus mengenal gawai proteksi sirkuit akhir. Lanjut, terus ini ada IG adalah arus keluar pengenalan set pembangkit dan I2 itu ada set pembangkit tidak boleh dihubungkan ke sirkuit akhir dengan sarana tusuk kontrak dan kontrak-kontrak. Dan juga ada I3 yakni GPAS yang memberikan proteksi sirkuit akhir menurut ayat 441 atau ayat
415 bagian 4 strip 41 harus mendiskoneksi semua konduktor aktif termasuk konduktor netral. Dan keempat ini ada konduktor plin dan netral, sirkuit akhir dan set pembangkit tidak boleh dihubungkan ke bumi di hilir gawe proteksi sirkuit akhir. Catatan, jika set pembangkit dipasangkan pada sirkuit akhir di sisi beban semua gawai proteksi untuk sirkuit akhir tersebut, kecuali jika gawai proteksi untuk sirkuit akhir mendiskoneksi konduktor in dan netral, dan gabungan waktu dikoneksi gawai proteksi untuk sirkuit akhir dan waktu yang diperlukan untuk voltage keluaran set pembangkit berkurang menjadi kurang dari 50 V atau volt. Lanjut ada poin 551.7.3. Di sini tuh ada pemilihan dan penggunaan set pembangkit untuk paralel digunakan sumber lain, yaitu dalam hal sistem untuk distribusi listrik ke publik, distributor harus dikonsultasi berikan dengan persyaratan khusus. Jika sinkronasi diperlukan, penggunaan sistem sinkronasi yang mempertimbangkan frekuensi, fase, dan voltage akan lebih disukai. Terus di sini ada poin 551.7.4. Di sini ada pembangkit dimaksudkan untuk paralel dengan sistem untuk distribusi listrik ke publik. Sarana penyaklaran otomatis harus disediakan untuk mendiskoneksi set pembangkit dari sistem untuk distribusi listrik ke publik pada kejadian kehilangan suplai tersebut atau deviasi voltage atau frekuensi di terminal suplai dari nilai yang dinyatakan untuk suplai normal. Jenis proteksi dan sensitivitas serta waktu operasi tergantung pada proteksi sistem untuk distribusi listrik ke publik dan jumlah set pembangkit yang dihubungkan dan harus disepakati oleh distributor. Dalam hal adanya konver statik, sarana penyaklaran harus diberikan di sisi beban konver statik ini. Terus ada poin 551.7.5, itu ada pembangkit dimasukkan paralel dengan sistem untuk distribusi ke publik. Sarana harus disediakan untuk mencegah hubungan set pembangkit ke sistem untuk distribusi listrik ke publik saat terjadi kehilangan suplai tersebut atau deviasi voltage atau frekuensi di terminal suplai dari nilai yang dinyatakan untuk suplai normal. Terus di sini ada poin 551.7.6. Pembangkit itu dimaksudkan untuk paralel dengan sistem untuk distribusi ke publik untuk memungkinkan set pembangkit diisolasi dari sistem untuk distribusi ke listrik publik. Kemampuan sarana isolasi ini harus memenuhi peraturan nasional dan persyaratan operator sistem distribusi. Terus ada poin 551.7.7, itu jika set pembangkit juga dapat beroperasi sebagai alternatif tersakral ke sistem distribusi instalasi, harus juga memenuhi ayat 551.6. Lanjut, persyaratan umum instalasi yang dilengkapi baterai stasioner, yaitu ada pada poin 551.8.1, yakni ada baterai stasioner harus dipasangkan sedemikian sehingga hanya dapat diakses oleh personel terlampir atau terlatih. Lanjut, catatan, hal ini biasanya tuh mensyaratkan baterai dipasang pada lokasi yang aman. Untuk baterai yang lebih kecil mensyaratkan selungkup yang aman. Lokasi atau selungkup harus diventilasi secara memindai. Terus ada persyaratan umum, yaitu adalah pelayanan keselamatan yang disyaratkan untuk beroperasi pada kondisi kebakaran harus memenuhi persyaratan berikut, yakni
sumber keselamatan harus mempertahankan suplai listrik pada durasi yang cukup, dan perlengkapan harus mempunyai ketahanan kebakaran pada durasi yang cukup dengan pemilihan atau pemasangan yang sesuai. Pelayanan keselamatan itu dapat juga disyaratkan untuk memenuhi regulasi nasional atau lokal tambahan. Terus 2 jenis sumber suplai listrik boleh ada, sumber keselamatan dan sumber normal. Sumber normal adalah misalnya jaringan suplai publik gitu. Lanjut ada poin 556.2, itu ada suplai ke pemanfaatan listrik. Jadi itu jika perlengkapan listrik disuplai oleh 2 sumber berbeda, kegagalan yang terjadi pada sirkuit dari salah satu sumber tidak boleh mengganggu proteksi terhadap kejutan listrik atau operasi yang benar dari sumber lain. Jika perlengkapan tersebut mensyaratkan konduktor proteksi, maka harus dihubungkan ke konduktor proteksi dari kedua sirkuit. Dan di sini ada persyaratan khusus, yakni proteksi terhadap hubungan pendek dan terhadap kejutan listrik pada kondisi normal dan pada kasus gangguan harus dipastikan pada setiap konfigurasi sumber suplai nasional dan keselamatan. Proteksi terhadap beban lebih dapat ditiadakan jika kehilangan suplai dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar. Jika proteksi terhadap beban lebih ditiadakan, terjadinya beban lebih harus dipantau. Tergantung pada apakah sumber keselamatan beroperasi paralel dengan atau independen dari suplai normal. Supaya yang sesuai dari ayat 551 harus diperhitungkan. Dan di sini ada PHBK. PHBK itu harus disediakan dengan proteksi yang memastikan ketahanan kebakaran dengan durasi cukup dengan konstelasi lokasi atau pemasangan. Jadi gitu gengs, gitu teman-teman presentasi tentang PUIL dari saya. Kalau saya banyak kesalahan kata atau ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebih demikian. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.